swasta Dharma Pancasila yang berada di Jalan Dr. Mansur, tepatnya di Medan. Adapun topik yang akan kami lakukan penelitian adalah perkembangan emosi pada remaja. Tanpa berlama-lama lagi, dengan saya Sipra Valencia Sinomik dan rekan-rekan saya Septriana, saya Agustina Nababan, saya Tia Wahyuni. Demikianlah perkenalan dari diri kami. Berikut adalah hasil dari video penelitian kami. Yuk ikut saksikan kami. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Sipra Valencia Sinomik. Salam kenal. Dengerin baik-baik ya. Soalnya nanti selesai kakak ini menjelaskan materi, ada kuis berhadiah itu untuk 3 orang yang tercepat menjawab ya. Kira yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Jadi ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dari dalam diri masing-masing. Yang kedua ada faktor eksternal dari luar pribadi remajanya. Nah, jadi kalau kakak akan menjelaskan perkembangan pengaruhnya itu yang dari dalam. Ada 3. Yang pertama itu perubahan hormonal. Ketika kita remaja kan itu pada masa-masa pubertas ya. Jadi ada pengaruh signifikan terhadap emosi dan perasaan kita masing-masing gitu. Yang pertama ketika pada masa pubertas ini ada perubahan bergejolak atau tertarik pada lawan jenis. Mungkin juga perubahan yang signifikan itu dapat kita lihat ketika di rumah terhadap orang tua. Mungkin kalau ada nasihat atau tindakan kita yang terpengaruh lingkungan luar, mungkin akan lebih tidak dapat dikontrol emosinya begitu. Terus kemudian yang kedua ada perkembangan otak. Jadi ketika pada masa remaja kita akan berkembang secara intelektual. Jadi terhadap hal luar itu mungkin akan lebih berjalan gitu ya emosinya, karena sudah berkembang ya intelektualnya, mungkin sudah lebih rasional pemikirannya, jadi emosinya juga berdampak. Yang kemudian yang ketiga itu ada perkembangan mental. Bagaimana adik-adik menyikapi suatu masalah. Terhadap mental adik-adik mungkin emosinya juga lebih sensitif begitu. merusak kesehatan mental adik-adik, dan pastinya kita juga berdosa kan, tidak peduli. Sebaiknya kita berkawan saja, saling mendukung gitu, jangan saling membuli. Nah, dari faktor yang tadi dapat dari faktor internal yang bisa kita ketahui. Nah, sebaiknya kita mengetahui cara atau solusi untuk mengatasi emosi. Yaitu yang pertama, sebaiknya ada komunikasi, yang kedua olahraga, dan yang ketiga meditasi. Nah, jadi demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Seperti yang dikatakan di awal, kami ada kuis kecil-kecilan. Siapa yang bisa jawab, kami akan memberikan hadiah. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah Hasil terdiri sebutkan namanya. ini dia kan usia 5 kelas 11. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kakak, yaitu apa itu emosi. Emosi adalah perasaan atau reaksi kita terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Jadi nanti akhirnya kami kasih hadiahnya. Terima kasih untuk Tio sudah menyimak dari materi kami. Yang mana yang kedua, siapa yang ingat apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja? Yang dapat dia dapat ya, jadi maaf ya yang dapat. Nama saya nama sama dari kelas 26. Nama dari kelas 21. Hal yang mempengaruhi perubahan emosi itu pertama faktor eksternal dan kedua faktor internal. Faktor internal itu ada 3. Yang pertama perubahan hormon, yang kedua perubahan otak, yang ketiga perubahan perkembangan mental. Terus faktor eksternal itu ada
ada dua, interaksi sosial, satu lagi dari media sosial. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana sih cara mengatasi emosi pada remaja? Siapa bisa jawab? Perkenalkan, nama saya Naila Hamza dari kelas 1. Jadi faktor yang tadi itu ada tiga kak. Yang pertama komunikasi, yang kedua olahraga, dan yang ketiga itu meditasi. Terima kasih Naila. Yang mengucapkan kepada adik-adik sekalian kelas 11 hingga 1 yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami untuk menyampaikan materi sedikit dari kami tadi adik-adik. Semua pesan-pesannya sangat baik, adik-adik semua sangat ramah dalam menerima kami dengan baik hati. Maaf kalau mengganggu proses belajar mengajarnya ya adik-adik. Semoga kita dapat berjumpa di kemudian hari. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Biasanya kan Bu, remaja itu punya banyak masalah dan takut untuk mengungkapkan atau menceritakannya ke guru atau ke wali kelasnya. Namun sebagai guru BK, bagaimana Bu dan siswa di sekolah ini? Apakah mereka itu terbuka dan mau menceritakan masalahnya serta berkonsultasi ke guru? Beda-beda sih setiap anak itu, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau nggak kita dari tapi ada yang dia datang kemarin dia mau cerita sama kita, sama wali kelasnya, dia kadang sama ibunya. Jadi kalau sudah dia cerita seperti itu, kadang dia cerita sama wali kelas baru cerita ke bimbing, barulah nanti kita panggil sini kita konseling. Biasanya kalau anak-anak di sini ya itu tadi kalau yang apa datang mengungkapkan masalahnya, kalau enggak kadang dengan adanya masalah terungkap masalahnya kalau sama kita. Seperti biasanya kan Bu ada kasus remaja yang kayak memendam semua masalahnya gitu sampai sudah batas akhirnya gitu sampai ada batas bunuh. Biasanya sebelum terjadi seperti itu, biasanya teman cerita bapak ke teman keluarga. Sering terjadi gitu di sini. Seringnya tidak ada memang beberapa siswa yang seperti itu sudah mengungkap masalahnya baru terungkap, itu ada yang seperti itu. Nah, kadang dia sama dia supaya dia nggak sakit lagi. Bagaimana Bu cara mengatasi remaja yang telah memasuki tahap dewasa tetapi tidak mengalami perubahan sikap atau psikis diri? Misalnya dia kayak dia udah di sini kan SMA, Iya. tapi sifatnya masih kayak anak SD kelihatan begitu. Terus kalau dia mau guru kayak nggak masuk. Iya. Itu biasanya kita di kelas 10 anak kelas 10. Kenapa kelas 10 seperti itu sikap tinggalnya? Karena dia dari dari SMP ke SMA, jadi dia kaji seperti anak-anak. Itu biasanya pertama kita amati dulu berapa bulan setelah dia di sini, terus setelah nanti kita undang dia ke ruangan, jadi kita ajak cerita kenapa kau bertingkah laku seperti ini. Kamu kan sudah mulai masuk ke ini ya, ke kelas SMA, udah mulai dewasa awal, seharusnya kan sikap tingkah laku kamu seperti ini. Kita kasih tahu, kita ingatkan. Biasanya di tahap SMA pendidikan ini itu kan masih lagi perilaku hidup dan mudah terpengaruh lingkungan luas seperti tawuran, bolos, dan merusak nama baik sekolah. Bagaimana peran BK dalam menghadapi serta mengubah perilaku siswa-siswi? Biasanya kalau seperti itu, misalnya macam tawuran, ya kan? Kemudian kalau tawuran itu biasanya kita selalu sosialisasi itu sebelum masuk ke kelas, kita ada briefing pagi, itu selalu diingatkan dari PKS Kesiswaan. Kalau dari BPP, kalau sudah terjadi tawuran seperti itu, kita undang anaknya, kita konseling, kita undang orang tuanya, kita undang, kita kasih tahu bahasanya terjadi, dan itu setelah itu kita ada tahapan prosesnya, misalnya kita bersurat. Kemudian apabila terulang,
dengan surat perjanjian itu dia kan nggak tahu apa tahap-tahap berikutnya. Kalau untuk bolos biasanya kita 1 hari aja absen, anak itu langsung kita telepon orang tuanya. Ada yang pergi ke sekolah tapi nggak nyampe, nah, itu bolos berarti kan. Dan nanti alasannya nggak bisa masuk karena kami nggak pakai kaca spion, alasannya katanya disuruh pulang, padahal nyatanya dia memang nggak datang ke sekolah gitu, jadi bolos. Itu kita tetap telepon orang tuanya, kita beritahuan melalui wali kelas kalau nggak